Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. kami CGP Angkatan 10 kelas 037A Kabupaten Bojonegoro. Saya Sukartini Nanisa Putri dari SDN Margomulyo 1 bersama rekan saya Ahmad Hudori dari SDN Pilang Gede Kecamatan Balen, dan rekan saya Dina Emilia Puspitasari dari SDN Ketungtowo 2 Kecamatan Balen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sebagai pengamat, rekan saya, dan saya sebagai coach dan rekan saya. dan saya sebagai kunci. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Iya Bapak, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya sebagai pengamat akan melihat bagaimana proses coaching yang akan Bapak lakukan. Namun sebelumnya Bapak, saya akan memberikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang nanti akan saya lakukan. Jadi agar Bapak juga tahu mulai dari kompetensi inti dan juga coaching, prinsip coach juga, kemitraan, proses, kreatif, mulai dari present, kehadiran penuh, juga menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa dan pencapaian alur dikta. Sekarang saya ingin menanyakan mulai dari kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak nanti. Baik, terima kasih Bu Putri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah diantaranya mendengarkan dengan aktif. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Terus kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin jenengan observasi? Oke. Menurut saya dalam coaching nanti adalah kompetensi mendengarkan aktif Bu Putri, yang mana dengan mendengarkan aktif itu supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach dapat dengan mudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach dari dalam diri coach itu sendiri. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa? Oke. Yang menjadi indikator bagi saya nanti pada saat coaching adalah ketika saya bisa menggali ide coach, sehingga coach itu dapat menemukan solusi itu dari masalahnya itu dengan sadar dan muncul dari dirinya sendiri. Itu yang menjadi indikator bagi saya. Oke Bapak, jadi cukup jelas ya. Baik. Semoga proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi pembelajaran juga bagi jenengan dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Putri. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana Bu Dina? Gimana kabarnya untuk siang ini? Alhamdulillah cukup baiklah hari ini kabarnya. Pak Putri hari ini free kosong atau Alhamdulillah, ini jadinya santai juga Bu Dina. Ngomong ada yang disampaikan Bu Dina? Ini saya mau ngobrol-ngobrol santai nih soal tugas dan beban seorang guru yang lumayan berat nih Pak. Jadi tugas yang memberatkan seorang guru lumayan berat lah ibaratnya, karena tugas-tugas administrasi yang luar biasa seorang guru, apalagi di era digital, tapi ternyata semakin banyak juga tugas-tugasnya. Oke, dari pembicaraan kita, percakapan kita kali ini sebenarnya apa sih harapan yang disampaikan, yang ingin diinginkan oleh Bu Dina dari obrolan kita hari ini? Harapannya apa? Saya sih berharap setelah percakapan kita hari ini ada titik temu antara kasus atau mungkin permasalahan dan tantangan dalam saya sebagai seorang pendidik akan menemukan solusi di antaranya administrasi yang mungkin semakin rapi, semakin tertata, atau mungkin semakin permintaan administrasi itu tidak semakin ribet lah ibaratnya gitu, jadi lebih mudah dan memudahkan seorang guru gitu Pak. Kemudian apa sih yang sudah dimiliki oleh Bu Dina sendiri dalam menanggapi atau istilahnya melihat dari sisi permasalahan dunia kali ini yang dimiliki apa saja? Mungkin kalau saya sebagai seorang guru ya, solusi atau mungkin sesuatu hal yang sudah saya miliki diantaranya kemampuan saya dalam mengorganisir kebutuhan saya atau mungkin keperluan-keperluan saya. Selain itu disiplin
dari seorang guru mungkin saya sudah ada ya, walaupun masih kurang Pak. Kalau mungkin bisa di skala Budinya, dari permasalahan yang Budinya rasakan saat ini dengan nilai-nilai di Budinya itu skalanya itu berapa? 1 sampai 10 jika di skala. Kalau menurut saya mungkin ya, kalau menurut saya kemampuan yang sudah saya punya atau saya miliki diskalakan dengan permasalahan atau kasus yang saya miliki mungkin ada di angka 6 atau 7 lah, di sekitar itu. Berarti kemudian setelah Budinya rasakan yang Budinya saat ini ya, berarti kan memiliki banyak sekali kompetensi yang di Budinya. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya hambatan yang dirasakan oleh Budinya untuk permasalahan ini? Ya mungkin hambatan-hambatan yang saya miliki itu mungkin karena waktu di mana saya juga harus bisa membagi antara tugas saya sebagai seorang guru mengajar di kelas mendidik anak-anak, tapi juga harus menyelesaikan administrasi yang semakin hari semakin banyak, bukan semakin sedikit padahal di era digital seperti ini, terutama untuk guru-guru yang punya banyak sekali tugas tambahan. Dia juga semakin banyak pula administrasi yang dimiliki, jadi juga semakin banyak pula memberatkan guru-guru. Oke. Gitu, Pak. Ya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya hambatannya itu apa, sudah mengidentifikasi yang tersebut yang sudah sebutkan tadi, dan kita juga punya nilai-nilai yang dia miliki. Sekarang mungkin kira-kira solusinya apa dari permasalahan yang sampai ada di saat ini? Mungkin kalau Bisa dari sampean temukan ya, solusinya, Iya. solusi yang mungkin saya temukan dari permasalahan-permasalahan saya itu diantaranya mungkin saya yang harus lebih disiplin lagi, diantaranya buat time schedule atau mungkin dengan apa yang akan saya lakukan supaya saya bisa lebih mengorganisir apa sih yang harus saya lakukan, skala prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu supaya semua tugas dan tanggung jawab saya bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kalau dari solusi ini panjenengan tadi kan ada banyak sekali disebutkan rencana ke depan panjenengan untuk pelaksanaan penyelesaian masalah yang sendiri itu apa yang kamu rencanakan yang direncanakan? Rencananya mungkin akan lebih banyak buat referensi administrasi juga, mungkin jangan komunikasi dengan teman-teman juga supaya sama-sama menyimpan administrasi tadi supaya di tahun-tahun selanjutnya jadi kita tinggal memodifikasi administrasi yang sudah ada, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita supaya tidak ibaratnya tidak semuanya serba mendadak ibaratnya begitu, jadi sudah ada di tahun sebelumnya jadi kita bisa memodifikasi apa yang sudah ada begitu mungkin Pak. Baik, bagus sekali Budina, suatu rencana yang sangat baik sekali dan sangat terperencana dengan baik. Untuk pelaksanaan itu mungkin ada nggak strategi yang disiapkan untuk masa perencanaan Budina? Kalau untuk rencana itu mungkin seharusnya lebih banyak kolaborasi dan koordinasi dengan teman-teman Jawa atau mungkin dengan kepala sekolah supaya sama-sama membuat program itu, supaya sama-sama menyimpan, sama-sama mengumpulkan semua administrasinya. Mungkin dalam, kalau sekarang kan nggak perlu di print out, nggak perlu ada hard copy, cukup di soft copy-nya aja, cukup disimpan untuk di tahun-tahun selanjutnya gitu. Baik, strateginya untuk pelaksanaan perencanaan panjenengan yang luar biasa dan saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan dengan strategi yang ada siapkan pula dapat berjalan dengan maksimal dan dapat segera dilaksanakan. Dan kemudian komitmen panjenengan gimana untuk agar rencana dan strategi yang sudah sama itu menjadi terlaksana dengan baik? Komitmennya itu kayak gimana sih? Mungkin komitmen yang bisa saya lakukan mungkin dengan cara melakukan disiplin dan juga kalau misal bahasanya kita istiqomah dan selalu melakukannya secara kontinu supaya program-program itu tetap berjalan sampai kapanpun. Oke, baik. Luar biasa, komitmen yang sangat bagus dan baik dengan kamu untuk mencapai hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan dengan strategi dengan komitmen yang baik itu dapat terlaksana dan mudah terwujud. Dan mudah-mudahan kita bisa nanti komunikasi lagi jika sudah menjadi keberhasilan panjenengan sehingga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain dan menjadi itu praktek baik ya. Terima kasih, tentunya luar biasa. Saya juga terima kasih banyak Pak Udori atas waktunya. Mohon maaf dari waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Udori, tadi saya sudah mengamati proses dari pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan dengan coaching. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak, boleh ya? Siap. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak tadi setelah melakukan coaching?
Alhamdulillah perasaan sangat senang sekali dan merasa bermanfaat karena saya bisa menuntun uji dengan teknik yang sudah kita terima, saya terima itu, sehingga uji dapat menemukan solusinya dengan dirinya sendiri, dan saya merasa senang dan bangga. Kira-kira tingkat ketercapaian indikator yang sudah direncanakan itu bagaimana? Bagi saya pada saat coaching tadi itu ada beberapa yang sudah saya capai, yaitu dengan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa dan alur dikta, seperti itu. Alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa nggih. Sekarang pertanyaan terakhir nggih Bapak. Setelah pelaksanaan coaching ini, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan itu apa? Saya rasa yang perlu sangat dikembangkan adalah menjadi atau kehadiran penuh, karena tadi kayaknya itu coach masih agak ragu-ragu dalam mengembangkan atau menyampaikan unek-uneknya, sehingga saya rasa saya perlu meningkatkan kompetensi present, yaitu kehadiran penuh tersebut. Mungkin dengan teknik stop sebelum saya melakukan coaching, kemudian mengawali coaching dengan bahasa-bahasa yang santai, obrolan yang santai, sehingga si coach itu merasa lebih rileks dan santai, rasa programnya muncul, sehingga dia lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan dan menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi itu harapannya di Bapak, semoga pelaksanaan coaching ini bisa menjadi bekal untuk pengembangan kompetensi coaching mendatang. Baik, terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih.